Hai, kembali lagi di channel M-Falme Studio dengan saya Nico. Dan di video kali ini saya ingin mereview sebuah video capture. Tapi video capture-nya bukan yang ini. Kenapa saya ingin tunjukin ini dulu? Karena ini adalah video capture paling murah yang ada di pasaran. Yang ini tuh bisa sekitar 100 ribuan. Kalau ini mungkin sekitar 110-an. Cuma, saya tuh pernah ngebahas video capture ini kita bandingkan dengan video capture yang lumayan cukup mahal. Dan ini daya tahannya tidak bagus. Ini tuh saya sudah beli berkali-kali loh. Jadi saya cuma pakai ini beberapa bulan, rusak, saya buang, beli baru lagi yang sama, rusak, saya buang, pakai lagi yang sama. Begitu juga yang ini. Dan sekarang, video capture yang ingin saya review adalah ini. Akhirnya PX yang teman-teman tahu ini biasanya lebih ke arah antena TV atau misalnya konektor buat presentasi, sekarang dia udah bikin video capture di tahun 2024. Dan yang paling menarik perhatian saya, ini video capture harganya murah tapi bergaransi. Penasaran gimana ke hasil kualitasnya? Yuk, mari kita mulai saja reviewnya. Oke, ini adalah penampilan dari paket pembeliannya. Jadi kotaknya tuh tipis aja ya, kayak gini. Nah, ini adalah video capture dari merek PX dengan seri CAP 4K atau CAP 4K. Ya, dia itu 2-in-1. Jadi dia tuh colokannya USB-C, tapi sudah memiliki USB standar. Dan ini resolusinya bisa sampai 4K. Kayak gitu ya, karena serinya CAP 4K, jadi resolusinya bisa sampai 4K. Dan yang menarik perhatian saya, ini adalah yang ininya. Saya baru nemu video capture yang budget, tapi memiliki garansi sampai 18 bulan. Dan dia USB-C-nya, di sini sudah tertulis keterangannya bahwa dia USB-nya sudah 3.1. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat nih di belakangnya, dia udah menginfokan bahwa dia tuh ada 2 lubang HDMI ya. Dan HDMI out-nya itu bisa dikirimkan ke monitor lain atau ke layar yang ada keterangan 4K. Ini maksudnya mungkin bisa ditampilin di TV 4K kali ya. Nanti kita pastiin ya, bisa nggak di TV yang resolusinya 4K. Terus untuk HDMI in-nya ya tentu saja bisa dari kamera, gadget, laptop, bahkan dari smartphone. Dan USB-E-nya itu bisa colok ke komputer biasa atau laptop. Dan USB Type-C-nya yang biasanya lebih ke arah laptop kayak macOS atau juga menggunakan smartphone atau iPhone, Samsung, dan sebagainya bisa. Seperti itu. Di belakang ini ada tertulis spesifikasinya, teman-teman bisa lihat. Tuh, spesifikasinya kira-kira seperti ini ya. Dan kalau misalnya kenapa-kenapa, kita bisa menghubungi ke nomor ini. Oke, kita langsung aja buka kira-kira isinya apa aja. Oke, di sini ada buku panduan. Tuh, nanti juga teman-teman bisa baca di sini parameternya apa aja. Dan di sini juga diberitahu nih cara menggunakan di OBS. Tuh, kita juga diinfokan di sini. Dan ini kartu garansinya ada di belakang ya. Jadi selain ini sebagai buku manual, tapi di belakangnya juga sebagai kartu garansi. Berarti ini jangan hilang nih. Lumayan, 18 bulan cuy. Lalu ini dia video capture-nya. Nah, merek PX ya. Tuh. Jadi dia kalau begini aja kayak nggak kelihatan dia menggunakan USB-C ya. Tuh kayak USB biasa, tapi sebenarnya ini bisa dicabut. Jadi kalau misalnya dicabut kayak gini, nah tuh dia bentuknya jadi USB-C seperti itu. Nah, tuh HDMI video capture 4K dan teman-teman bisa lihat di sini ada input sama output ya untuk colokan HDMI-nya. Ya kurang lebih seperti ini sih unboxing-nya. Oke, sekarang mari kita coba pasangkan ini ke OBS dan kita akan pakai kamera untuk cek kualitas gambarnya. Jadi di sini saya menggunakan Canon M200 dan kabel HDMI-nya saya menggunakan kabel Lindy. Oke, jadi kita setup dulu untuk
kameranya, kita pasang HDMI-nya di sini. Nah, terus yang ini kita colok ke yang in ya. Yang in kita pasangkan. Tuh, seperti itu ya. Kayak masih ada jarak di sini nih, nggak apa-apa. Coba pastiin lagi. Nah, ini udah pokoknya udah paling solid. Dan ini colokannya kita pakai yang USB biasa, colok di laptop. Hap. Nah, mari kita cek di OBS-nya. Jadi karena ini video capture, langsung saja kita ke bagian source, tekan add source tanggal plus di bawah, terus pilih video capture device. Di sini misalnya kita tulis kamera, terus kita tekan OK. Nah, nanti di device ini, dia itu namanya adalah Display Capture UVC 03. Ini nanti kalau misalnya kita tekan, harusnya sih kita udah bisa tampil gambar yang ada di kamera saya. Jadi ini kalau misalnya kita tekan, tunggu sebentar, dan nah, ini hasilnya. Oh. Nah, sekarang kita lihat ya, di bagian resolusinya, ini kita coba pilih custom, dan karena ini bisa sampai input 4K, jadi harusnya di resolusi ini kita bisa buka sampai resolusi 4K. Oh benar ya, berarti dia bisa terima inputan sampai resolusi 4K di 3840 x 2160. Cuma karena kamera M200 saya ini cuma bisa Full HD, yang autofokusnya jalan, jadi saya pilih yang Full HD aja. Dan dia FPS-nya bisa kita ubah ke 60 fps ya, paling tinggi, atau enggak yang 59,94 untuk NTSC, seperti itu. Berarti untuk perubahan resolusi FPS dia butuh waktu lah untuk mengubah ini. Jadi ini udah aman. Dan kalau misalnya video capture-nya ini bisa mengirimkan audio lewat HDMI, jadi harusnya kita bisa capture audio ininya ini, kita tekan use custom audio device, terus pilih ininya mikrofonnya menggunakan display capture UVC 03. Terus kita tekan OK, dan nah, teman-teman bisa lihat di sini audio barnya sudah berjalan. Berarti audio yang ditangkap oleh kamera saya itu bisa dimasukkan langsung ke dalam PC melalui video capture. Jadi nggak perlu pakai sound card lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman kameranya mau pakai mikrofon shotgun mic yang dipasang di atas, atau menggunakan mic wireless nih yang seperti ini, misalnya ada berada di dalam kamera, ada di atas kamera, terus masuk ke video capture device, mau langsung dimasukin biar jadi satu source aja, itu bisa. Seperti itu. Kita coba record. Nah, hai, kembali lagi di channel Empalme Studio. Jadi sekarang sih saya lagi coba kualitas perekaman menggunakan OBS yang dicolok langsung dengan video capture dari PX, ya, PX Cap 4K, Cap 4K. Nah, kira-kira gimana? Ini kebetulan kita udah pakai di FPS-nya yang 60 FPS atau 59,94 yang versi NTSC. Dan kalau misalnya saya gerakin seperti ini, harusnya motion blur-nya itu lumayan smooth ya. Soalnya ini main di 59,94 FPS. Seperti itu. Gimana? Aman? Kualitas gambarnya juga gimana? Kalau di sini saya lihat aman ya untuk kualitas dan warna, lumayan. Dan sekarang kita kembali lagi ke OBS. Dan biasanya video capture murah itu kadang kalau kita kasih filter suka berantakan, atau misalnya saat kita atur warnanya suka ngedat-ngedat gitu. Nah, ini kita coba bagian filters, terus misalnya kita mau tambahin color correction, misalnya mau betulin warnanya ya. Tuh, ini biasanya ada gamma, bisa kita terangin, oh aman ya. Jadi dia nggak ngedat-ngedat gitu. Kontras, aman. Brightness, aman. Nah, saturasi, tuh, aman juga ya. Hue shift, sama, ini aman. Opacity, oh iya, aman ya. Oke, kita kembali ke default. Close. Nah,
kira-kira kayak gini. Ini kalau misalnya contoh kita menggunakan kamera yang kita pasangkan di OBS. Seperti itu. Oke, sekarang mari kita coba bandingkan dengan video capture lainnya. Jadi, PX Cap 4K ini, mari kita bandingkan dengan video capture yang tadi saya bilang paling murah di pasaran, yaitu HDMI video capture saja tulisannya. Dan ini adalah perbedaannya. Tuh, teman-teman bisa lihat nggak perbedaannya? Kalau yang di sebelah kiri teman-teman, itu adalah HDMI video capture. Jadi yang ini ya. Sedangkan yang kanan itu adalah PX Cap 4K. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan gambarnya. Kalau dari saya ya, pas saat melihat gambarnya di TV besar, itu kalau yang HDMI video capture, warnanya itu agak sedikit warm. Jadi warmnya itu lebih tinggi. Tapi kalau saya lihat dari kontras sama sharpness-nya, kayaknya hampir mirip gitu. Bedanya cuma lebih warm aja, kayak gitu. Sama kalau misalnya tangan saya gerakin seperti ini, tuh, teman-teman bisa lihat kalau yang HDMI video capture itu delay-nya lebih banyak daripada yang PX. Seperti itu. Nah, yang kedua, mari kita coba bandingkan juga PX Cap 4K ini dengan HDMI video capture with audio. Apakah kualitas gambarnya sama dengan yang USB sebelumnya? Yuk, mari kita lihat komparasinya. Tuh. Wah, bener ya? Kalau saya lihat nih agak sama gitu. Coba ya kita lebih fokus. Kalau misalnya kita pakai lihat yang HDMI video capture, itu skin tone saya agak sedikit warm gitu. Mungkin karena saturasinya agak lebih tinggi gitu. Coba ya bandingin sama yang PX. Tuh, kalau yang PX dia tuh agak saturasinya udah diturunin gitu. Bandingin sama yang HDMI video capture with audio, dia tuh skin tone-nya emang saturasinya tinggi. Dan untuk dari kontras kayaknya sama-sama aja. Coba kita lihat dua-duanya nih. Tuh. Nah, sekarang mari kita coba cek delay-nya. Tuh. Yang HDMI video capture agak sedikit delay ya. Cuma delay-nya kayaknya lebih mendingan gitu daripada yang USB capture. Jadi kelihatan kalau dia tuh lebih mendingan delay-nya daripada yang video capture yang ini. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba bandingkan dengan video capture yang harganya lebih tinggi daripada PX Cap 4K ini. Yaitu kita menggunakan EasyCap 261. Nah, kita lihat kira-kira gimana perbedaan kualitasnya. Tuh. Ini lumayan cukup mengejutkan ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sebelah kiri tuh yang EasyCap 261, kelihatan gambarnya tuh terlalu sharpness. Jadi kayak digital sharpness-nya tuh tinggi, sama kontrasnya juga tinggi gitu. Sehingga gambarnya jadi lebih gelap daripada yang PX. Tuh, coba ya kita bandingkan. Ini yang PX. Ini yang EasyCap 261. Tuh. Kelihatan jadi lebih burik gitu yang EasyCap 261 dibandingkan dengan yang PX. Sekarang kalau kita cek delay-nya, oh agak mirip ya. Ini kayaknya nggak, delay-nya sama deh. Maksudnya gerakannya tuh nggak ada yang telat gitu. Tuh ya. Kayaknya untuk delay kayaknya aman. Nah, dan yang terakhir saya akan coba bandingkan PX Cap 4K ini dengan video capture yang harganya udah 1 jutaan, yaitu G5 Create JVA02. Ini yang biasa kita pakai di MVM Studio. Kira-kira gimana perbedaan kualitasnya? Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Kalau saya cek tuh, saya lebih suka warna dari GVA.
Soalnya kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri itu dia kontrasnya tidak terlalu tajam. Itu saya tahu dari mana? Dari lihat dari rambut. Tuh, kalau misalnya yang PX di sebelah sini tuh sampai sini udah mulai gak kelihatan di garisnya nih. Sedangkan kalau yang GVA itu lebih kelihatan. Untuk skin tone juga. Tuh, kalau di sini agak terasa lebih sharpness-nya tuh kelihatan, jadi lebih tajam dibandingkan dengan yang G5 Crate tuh. Jadi lebih kulitnya juga lebih jelas gitu, agak kelihatan lebih smooth daripada yang kalau yang PX kelihatan lebih sharpness-nya tuh lebih tinggi daripada yang G5 Crate. Tuh. Jadi kalau misalnya side by side kelihatan ya. Tuh, kalau yang sebelah kanan PX tuh sharpness-nya tuh kelihatan lebih tinggi daripada yang G5 Crate. Sekarang mari kita coba cek delay-nya. Tuh. Wah, kalau ini sih udah pasti sama ya. Kelihatan banget nih kalau ini sama nih. Tuh. Nggak ada yang lebih cepat dan nggak ada yang lebih lambat. Tuh. Oke, kita langsung saja bandingkan video capture PX Cap 4K ini dengan video capture budget dari HDMI yang nggak ada brandnya. Jadi ini PX dan ini adalah HDMI video capture yang budget. Kalau yang budget yang HDMI di sebelah kiri itu warnanya lebih warm dan saturasinya lebih tinggi. Sedangkan kalau yang PX yang di sebelah kanan itu condong lebih cool dan kontrasnya pas kalau menurut saya ya. Deathmatch. Warm up. Yang ini kualitas PX Cap 4K ya. Teman-teman bisa lihat motionnya kayak gimana. Oke, sekarang kita ganti dengan HDMI video capture budget. Sekarang kita coba side by side ya. Tapi suaranya saya matiin dulu satu. Mana yang lebih baik? Next. And Smart move. Kill. Back up. Nah, selanjutnya kan tadi udah dilihat ya kalau di boxnya itu dia bilang HDMI out-nya itu bisa ke TV 4K. Dan kebetulan di belakang saya ini ada TV 4K dan saya akan coba kira-kira HDMI out-nya bener nggak ya pass-through-nya ke TV ini 4K. Soalnya kan banyak teman-teman mungkin mau pakai ini buat main game PS5 atau Xbox yang sudah mendukung resolusi 4K. Jadi pengennya
di gamenya tuh di streaming menggunakan laptop atau PC, habis itu pengennya tetap bisa ngelihat layar besar kayak TV ini. Jadi di sini saya ambil contoh, saya menggunakan kamera M200. Di sini saya langsung nyalakan resolusi 4K, HDMI outnya juga udah 4K, dan saya coba colok ke PC saya di situ, dan sekarang kita coba ganti. Jadi ini udah kepasang ya, semua menggunakan kabel indie. Ini kalau misalnya kita ganti ke HDMI, nanti di sebelah sini akan muncul resolusinya. Tuh, dia cuma bisa menerima Full HD. Jadi ternyata outnya itu nggak nyampe 4K, hanya Full HD aja. Jadi video capture ini hanya inputnya saja yang bisa menerima 4K katanya. Cuma kalau teman-teman lihat di sini, ini saya coba pasang di OBS menggunakan resolusi 4K, cuma yang muncul malah keluar keterangan ini, gambarnya juga nggak keluar. Di sini tulisannya tuh seperti ini ya, saya akan tunjukkan versi close up-nya. Mode all-in-one yang seperti ini nih, tuh dia cuma bisa bengkok ke sini doang, nggak bisa ke atas atau bisa ke bawah gitu, cuma bisa lawan arahnya aja. Ini menurut saya adalah desain yang paling saya nggak suka. Kenapa? Misalnya kayak gini. Teman-teman bisa lihat di sini saya ada port USB-C ada di sebelah sini. Dan di sampingnya ada headphone jack dan sampingnya kirinya ada juga kabel USB biasa. Kalau misalnya saya pakai USB-C di sini, misalnya ini kita pasang seperti ini. Nah, ini tuh malah mengganggu tempat port headphone jack gitu loh. Jadi tuh saya nggak bisa colok ke sini karena ketutup. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya saya balik begini, saya pasang. Tuh. Malah ini tuh mengganggu menutupi port USB saya yang di sebelah sini. Tuh. Kalau bisa ya, PX itu tidak menggunakan desain yang seperti ini. Kalau mau begini, kalau bisa ininya lebih panjang. Biar nanti bisa saya tekuk ke sini atau lebih ke arah ke atasnya kayak gitu. Itu lebih baik, atau dilepas aja sekalian. Kayak gitu. Nah, itu dia tadi hasil review terhadap video capture PX Cap 4K. Nah, ini di depan meja saya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah video capture yang saya gunakan dalam pengetesan kali ini. Jadi ini dibandingkan sama yang ini, juga ini dibandingkan sama yang ini. Yang ini udah pasti teman-teman pada tahu, video capture murah, paling murah di pasaran. Sedangkan yang ini sekitar 1 jutaan ke atas. Seperti itu. Dan nyatanya kalau misalnya saya simpulkan ya dalam video review ini, bahwa PX Cap 4K ini tuh menurut saya lebih baik daripada yang video capture yang budget, dan tidak kalah sama EasyCap 261. Tapi dia masih, menurut saya ya, kalau selera saya lebih prefer warna G5 GVN 02 ini. Kayak gitu. Tapi dari semua video capture ini, yang punya klaim garansi cuma PX. Jadi waktu saya beli ini video capture itu nggak ada garansinya sama sekali, kecuali yang PX ini. Tuh, hebat kan? Jadi ini garansinya bisa sampai 18 bulan. Wow, menurutku sih deal banget ya. Soalnya dengan harga sekitar 200-300 ribu untuk video capture dari PX ini, pokoknya ada yang rusak sendiri ya, bukan human error, kebanting, jatuh atau semacamnya, kita masih bisa klaim garansinya. Jadi nggak perlu kayak pengalaman saya gitu, yang cuma beli ini pakai, kok pas saat rusak saya buang, terus beli lagi udah kayak kacang goreng kayak gitu. Oke deh, semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.